Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Selemah itukah AHY tidak bisa mempertahankan partainya? Ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Orang tua dulu pernah bilang, jangan paksa anak ayam menjadi elang. Mau dikasih makan apapun, mau dikasih perlakuan bagaimanapun, tetap tidak akan bisa terbang seperti elang. Tidak bisa memangsa ular, tikus, kodok. Yang ada, bisa jadi dia yang akan berpotensi sebagai mangsa. Entah kenapa saya jadi teringat perkataan itu. Padahal itu bukan masalah anak ayam dan elang. Ini hanya perkara AHY yang tiba-tiba meminta klarifikasi seorang presiden atas satu isu yang dia dengar dari mulut ke mulut, bahwa orang dekat presiden ingin mengambil alih secara paksa kepemimpinannya di partainya sendiri. Entah itu maksudnya mengambil alih bagaimana. Mengambil alih kepemimpinan di partai AHY tentu tidak mudah. Partai AHY itu besar sekali loh. Kadernya banyak, gedung-gedung pertemuannya, kantornya, bangunan tempat mereka berkumpul pun besar sekali. Itu belum termasuk Candi Hambalang di dalamnya. Saya yakin tidak ada yang mampu mengambilnya. Kalaupun kita anggap ada yang mampu, lalu pertanyaannya, selemah itukah seorang AHY sebagai ketua umum? Bukankah sebagai penanggung jawab, semua kejadian yang berkaitan dengan partai adalah tanggung jawabnya? Mengapa dia harus meminta bantuan dalam bentuk klarifikasi dan konfirmasi kepada presiden? Bukankah dia juga sudah menyatakan bahwa yang mau rencana kudeta itu hanya 5 orang, yang hanya 1 orang yang aktif, 3 tidak aktif, bahkan yang 1 lagi dari unsur di luar partainya? Dan bukankah AHY sudah yakin bahwa semua anggota partai yang lain sudah menyampaikan pernyataan solid mendukung AHY dan partainya? Lalu kelemahan mana yang masih AHY takutkan? Bukankah seharusnya dia kuat sekali dalam posisinya sebagai ketua umum dalam kerajaannya? Bukankah penasehat raja juga adalah bapaknya sendiri? Jika benar dia masih punya titik kelemahan lain, maka sangat disayangkan adalah keputusan awal bapaknya yang memaksanya menjadi elang, padahal kapasitasnya hanya sebagai ayam. Bukan salah dia, tapi salah bapaknya yang mematahkan semangatnya sebagai anggota TNI dan melemparkannya ke dalam panggung politik yang sama sekali tidak dikuasainya. Tapi, kan semua bisa belajar politik setelah ada di dalam gelanggang? Tidak semua. Mau sehebat apapun kita belajar menjadi elang, selama dasarnya kita adalah ayam, maka tidak akan pernah bisa menjadi elang, sampai kapanpun itu. Bapaknya saja yang salah langkah, hanya karena tidak mampu mengendalikan sepak terjang kadernya yang hampir menenggelamkan partai seperti Anas. Akhirnya dia paksa anaknya menjadi yang bukan dirinya. Seharusnya dia banyak pilihan, kader-kader yang jauh lebih mumpuni, itu pun kalau memang bapaknya punya kemampuan untuk memilih. Nyatanya, setelah era Anas, malah kembali bapaknya yang menjadi ketua umum. Artinya, dia tidak mengerti cara pengkaderan yang baik, tidak mampu membagi wewenang, tidak juga bisa berbagi tanggung jawab, semua dia pegang sendiri, one man show. Maka saat AHY didapuk ditampuk pimpinan partai pun, sejatinya bapaknya lah yang ada di sana. Suara AHY adalah suara bapaknya. Bahkan saya ragu, surat yang ditulis AHY bisa jadi dibuatkan oleh bapaknya. Paling tidak dikoreksi ulang oleh bapaknya. Masalahnya, kata-katanya itu loh, mirip sekali dengan bapaknya, biasa berpidato. AHY hanya menjadi sosok yang berdiri di posisi pimpinan, tapi dia bukan pemimpin sebenarnya. Bagaimana tidak? Kalau dia benar pemimpin sejati, tentu dia tidak akan perlu ketakutan. Seandainya pun benar ada orang lain yang memaksa ingin mengambil partainya, lawang dia pemimpinnya, kan dia yang menentukan akan diberikan atau tidak itu kepemimpinan. Bukankah terlalu berlebihan bila 1 orang kader aktif, 3 orang mantan kader, dan 1 orang di luar partai bisa memaksakan KLB untuk menggantikan AHY di pucuk pimpinan? Memangnya jumlah total kader partai AHY berapa? 3. Anggaplah benar, ada pihak yang memaksa mengambil alih. Bukankah memang untuk itu dia ada sebagai pemimpin? Dia kan harus punya keberanian untuk bertarung terbuka, mempertahankan atau bahkan memukul balik orang yang memaksa. Kalau dia tidak punya keberanian itu, maka sampai kapanpun dia tidak akan mampu menjadi elang. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa.